Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk hidup pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada bosan-bosannya kita terus memuji Allah atas nikmat kehidupan yang Allah berikan setiap paginya ketika kita membuka mata dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu juga salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita tentang masalah seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Kenapa masalah ini penting kita angkat? Karena yang pertama, dia adalah hukum yang detail, yang paling detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat ke-7, An-Nisa ayat ke-11, ke-12 dan 176 tentang porsi bagian masing-masing ahli waris. Kemudian juga anjuran Rasulullah SAW untuk kita mempelajari ilmu ini, yang mana Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan bahkan ilmu tersebut adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Maka dicabutnya sebuah ilmu itu boleh jadi ada dua macam. Yang pertama, dengan orang enggak mau belajar tentang ilmu tersebut, dan yang kedua, boleh jadi dengan Allah mewafatkan orang yang faham tentang ilmu ini. Sehingga kalau ini terjadi, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, seakan-akan ilmu ini dicabut oleh Allah SWT, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi berkaitan tentang masalah harta, yang mana juga Allah sendiri mensifati harta di dalam Al-Quran juga dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi kita diuji dengan harta. Ada kalanya ketika enggak ada harta, akur-akur antara saudara, ya. Tetapi ketika sudah ada harta sedikit, sudah ribut-ribut, ya. Sudah enggak saling ngomong, enggak saling bicara sampai bertahun-tahun. Dan tidak hanya itu, kadang ada sampai main fisik, ya, pukul-pukul, dan na'udzubillah kadang sampai kepada tingkat tumpah darah, na'udzubillah min zalik. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, perlu untuk kita bersama untuk sama-sama mempelajari ilmu ini. Dan insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan coba membahas berkaitan dengan masalah kewarisan kematian yang berlapis. Mana kematian yang berlapis ini adalah ketika belum dibagi harta warisan orang tua,
ada salah seorang anak ataupun ada beberapa orang ahli warisnya meninggal dunia lagi. Nah, jadi belum difaraid harta orang tua, ada anaknya yang meninggal dunia atau disebut dengan kematian berlapis, ataupun dalam istilah ilmu faraid itu disebut dengan kasus al-munasakhat, ya. Jadi kasus al-munasakhat yaitu ketika meninggalnya ataupun ketika belum difaraidkan harta orang tua, ada di antara anak-anaknya yang meninggal dunia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bentuk, ya, dalam kita menghitung hak porsi bagian ahli waris yang terjadi kematian yang berlapis, ya. Mungkin kita tulis saja di papan tulis, ya. Bentuk yang pertama, baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang pertama itu adalah, ya, di mana ahli waris kedua sama dengan ahli waris pertama. Contoh misalkan, tatkala seorang meninggal dunia, almarhum meninggal dunia tahun 2018, ia memiliki 4 orang anak. Katakanlah semua anak ini laki-laki misalkan, 4 orang anak. Nah, jadi belum difaraidkan harta orang tuanya ini, ya, di tahun 2020 misalkan meninggal anak pertama, ya. Jadi meninggal anak pertama yang mana posisinya dia belum menikah, belum berkeluarga, sehingga tentu ketika difaraidkan harta orang tua ini sebenarnya kan harus dihitung juga, ya, porsi anak laki-laki yang sudah meninggal ini, karena sekali lagi syarat kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Jadi ketika almarhum meninggal, pewaris ini meninggal tahun 2018, ahli warisnya pada dasarnya semua masih hidup. Tapi karena ditangguhkan pembagian harta warisan dalam waktu tertentu, sehingga ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Nah, ketika dihitung bagian untuk yang laki-laki ini, ya, tentu ahli warisnya siapa? Ya, saudara kandung. Ini kan kalau ini meninggal, posisi almarhum ininya siapa? Saudara kandung, ya? Saudara kandung daripada almarhum. Ya, ini kan meninggal kedua nih, almarhum yang kedua. Nah, ketika dibagi ini, ya, tentu bagian ahli waris ini tentu akan difaraidkan untuk siapa? Untuk saudara kandungnya lagi, ya. Maka dalam kasus ini ahli waris kedua sama dengan ahli waris pertama. Jadi misalkan kalau ada harta almarhum 400 juta misalkan, setelah dikurangi hutang piutang ataupun wasiat, pada dasarnya hak untuk anak masing-masing anak ini kan, karena 4 orang anak masing-masing 100. Nah, namun jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ya, ketika difaraidkan harta yang istilahnya yang menjadi bagian anak yang sudah meninggal ini 100 juta ini, tentu akan difaraidkan lagi kepada siapa? Saudara kandungnya lagi, ya. Sehingga dalam hal ini langsung saja boleh dibagi 3 langsung daripada harta peninggalan almarhum ini, ya. Jadi dari 400 juta tinggal dibagi 3. Jadi masing-masing dapat 133 juta sekian, ya, masing-masing, ya, sehingga pas nanti 400 juta. Jadi ini contoh yang pertama daripada bentuk terjadinya kematian yang berlapis, maknanya ahli waris kedua sama dengan ahli waris yang pertama. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nanti ahli waris kedua, ya. Ahli waris kedua sama dengan ahli waris pertama, akan tetapi sudah berubah
sudah berubah berdasarkan dekat jauhnya hubungan almarhum yang kedua ini dengan ahli warisnya, ya. Jadi contoh misalkan, kita buat contoh saja di sini. Seorang meninggal dunia ataupun seorang suami memiliki 2 orang istri misalkan. Nah, dari istri pertama katakanlah ada anak 3 orang perempuan semua. Kemudian suami ini menikah lagi dengan istri kedua, ada anak 1 laki-laki. Nah, jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ketika meninggal almarhum suami ini, siapa saja ahli warisnya? Ya, berarti dia memiliki dua istri dan 4 orang anak. Karena ini adalah anak kandung daripada almarhum semua, ya. Jadi dia meninggalkan 2 istri, 4 orang anak, yang mana secara hak faraid setelah dikurangi harta bersama antara istri pertama istri kedua, tentu hak istri mereka dapat 1/8 dibagi 2, karena ada 2 orang, bukan masing-masing 1/8, tapi 1/8 dibagi 2. Jadi dapatnya 1/16 masing-masing, ya. Sisanya baru diberikan untuk 4 orang anak ini, ya. Yang mana 4 orang anak ini ada 3 perempuan 1 laki-laki, dengan pembagian laki-laki 2:1 dengan perempuan. Jadi dari sisa setelah diambil 1/8 oleh istri daripada almarhum, sisanya daripada hartanya nanti dibagi 5 bagian. Kenapa 5 bagian? Karena setiap laki-laki itu kali 2 kepala. Seakan-akan dia ada 2 bagian ataupun 2 kepala. Jadi seakan-akan ini ada 5 kepala nanti, ya. Jadi kalau misalkan tadi setelah dikurangi bagian hak untuk isi 1/8, ada sisa harta misalkan 500 juta untuk anak-anak, maka bagiannya berapa pembagiannya? Setiap laki-laki ngambil 200, perempuan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Nah, jadi 2:1 tetap pembagiannya. Nah, kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, katakanlah misalkan almarhum ini meninggal 2015, maka belum difaraid harta orang tua. Misal anak perempuan ini, 1 anak perempuan ini meninggal dunia di tahun 2021 misalkan. Ini mau dibagi tahun 2022, ya, baru mau bagi. Maka pertanyaannya, apakah hak anak perempuan ini kita hitung? Tetap kita hitung, karena dia termasuk ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia, ya. Karena ketika meninggal orang tuanya, ayahnya ini, dia masih hidup. Karena sekali lagi, penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal almarhum. Waktu meninggal almarhum, so yang mentengna, ya. Walaupun terjadi selisih perbedaannya cuma 1 menit. Kita pernah membahas itu. Kita contohkan, misalkan ada suami istri naik kendaraan bermotor, tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan, suami meninggal di tempat, istri sempat diopname di rumah sakit lalu meninggal dunia. Maka di sana berarti ada terjadi 2 penentuan warisan. Jadi ketika ditentukan pembagian warisan daripada harta suami, ya, ketika suami meninggal, siapa masih hidup? Istri masih hidup. Maka istri juga dapat hak daripada harta suami. Berapa haknya? 1/4 kalau enggak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Nah, okelah kalau ada anak, jelas hartanya semua buat anak-anak mereka. Tapi kalau enggak ada anak, ya, tentu nanti daripada harta suami setelah diberikan bagian untuk istri, ya, 1/4 karena enggak ada anak, sisanya diberikan ke keluarga suami. Begitu juga nanti dari ketika penentuan pembagian warisan punya istri akan difaridkan untuk keluarga istri, ya. Jadi seperti itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Baik. Jadi ini tetap kita tentukan juga bagian untuk anak perempuan yang sudah meninggal ini namun belum difaridkan harta orang tuanya. Nah, ketika pembagian harta warisan ini kan sudah berubah nih. Ini porsinya 100 juta, katakanlah dia belum keluarga. Berarti ketika anak perempuan ini meninggal, yang hidup siapa?
ada mamaknya satu. Ya. Kemudian siapa lagi? Saudari perempuan. Saudari perempuan apa nih? Kandung kan? Kemudian laki-laki ini dapat enggak? Ini siapanya si almarhum yang laki-laki ini? Saudara tiri. Saudara laki-laki yang seayah. Sabohyah beda mak. Ya. Maka dalam hal ini ya tetap tadi kita sebutkan bahwasanya ahli waris kedua itu sama dengan ahli waris pertama, tapi sudah berbeda, sudah berubah kondisinya. Ya. Sehingga ketika dihitung, ini kan ahli waris ketika perhitungan pertama seperti ini. Lalu ketika dihitung yang tumpuk punya anak perempuan ini yang akan difaridkan, ya, tentu akan berubah posisinya. Yang pertama dia ada ahli waris ibu kandungnya. Ibu yang mana? Mamaknya, bukan mamak tiri. Ya, kalau mamak tiri nggak dapat. Ibu kandungnya dia dapat. Ibu kandung daripada almarhum yang meninggal ini. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? Ada dua saudari perempuan kandung. Ya. Ini saudari perempuan kandung. Yang makna kandung itu adalah satu ayah dan satu ibu dengan almarhum. Ya. Kalau ini hubungannya saudara sebapak ataupun seayah, beda ibu, dan itu juga termasuk ahli waris. Ya. Jadi ada satu saudara laki-laki yang sebapak. Jadi cara kita lihatnya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dari siapanya almarhum ini. Jangan kita lihat dari posisi kita sebagai anak, ya. Tapi kita lihat dari nyoso almarhum. Nyo almarhum yang meninggal. Nyoso siapa almarhum? Oh, ini berarti saudara kandung, kakak ataupun adik yang perempuan, ya. Oh, ini berarti boleh jadi adiknya yang laki-laki, tapi satu bapak beda ibu, ya. Oh, almarhum punya ibu kandung masih hidup, ya. Jadi sehingga dalam penentuan warisan ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT kan sudah berubah untuk ahli waris kedua ini. Yang pertama hak ibu mendapatkan porsi 1/6, ya, dari bagian harta peninggalan si anak perempuan ini, ya. Kemudian dua saudari perempuan kandung, berapa dia dapat? Dua saudari perempuan kandung dapat porsi 2/3, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa, tentang masalah kalalah. Jadi kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, enggak ada ayah dan enggak ada keturunan. Oh, kalau ada ibu tetap dapat si kalalah ini atau saudari kandung ini. Kalau dia satu orang, posisinya setengah, ya, dengan syarat enggak ada saudara laki-laki kandung. Kalau dia dua orang ke atas, maka posisinya 2/3. Nah, lalu untuk saudara laki-laki yang sebapak, apakah dapat hak? Dapat. Berapa haknya? Asabah. Ya. Dia dapat sisa, karena Rasulullah mengatakan alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Jadi dalam kasus ini laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum siapa? Saudara laki-laki yang sebapak. Oh, kalaupun di sini misalkan ada paman, ya, paman berarti abang ayah si mayit, ya. Ya. Kalau kita lihat dari sini si almarhumnya, ini kan ayahnya, abang ayah ataupun adik ayah berarti paman si mayit, ya. Maka siapa berhak antara saudara laki-laki sebapak dengan paman dalam mendapatkan asabah? Secara hubungan kedekatannya, kira-kira siapa berhak? Ya. Kalau di sini ada paman, ya, maka secara urutan asabah lebih berhak saudara laki-laki yang sebapak ini, ya. Sedangkan paman dia di urutan kesekian, ya, dalam urutan asabah. Jadi asabah itu adalah setiap laki-laki yang ketika ditarik garis hubungan dengan almarhum tidak diselingi oleh perempuan. Dimulai daripada anak laki-laki, kalau enggak ada anak beralih ke cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian
Kalau nggak ada pihak keturunan baru beralih asabah itu untuk ayah kandung. Oh, kalau nggak ada keturunan, nggak ada ayah, beralih ke ayahnya ayah, kakek dari pihak ayah. Ya. Oh, kalau nggak ada juga baru beralih ke saudara kandung. Oh, kalau nggak ada juga beralih ke saudara yang sebapak. Oh, kalau nggak ada juga beralih ke anak laki-laki dari saudara kandung. Berarti ponaan. Ponaan laki-laki dari saudara laki-laki. Oh, kalau nggak ada juga anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, ya. Ponaan dari saudara yang sebapak. Oh, kalau nggak ada juga baru naik ke paman, ya. Paman, kemudian kalau nggak ada paman baru beralih ke anak laki-laki dari paman. Itu urutan asabah, ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ya. Ini kan kita sudah tahu nih porsi bagian ahli waris yang kedua ketika yang meninggal ini adalah anak perempuan ini. Sehingga dari ini yang mau kita bagi adalah harta yang 100 ini yang punya hak anak perempuan, dan juga ada hartanya yang lain mungkin. Ini harta yang dapat dari ayahnya. Berarti penyebutnya ada 6 dengan 3. Berarti berapa? 6 habis dibagi, ya. 6 dibagi 6, 1 bagian untuk ibu. 6 dibagi 3, 2 bagian kali 2 karena 2/3, ya, 4 bagian. Sisanya berapa? Dari 6 udah diambil 1, diambil 4. Sisa 1 buat asabah ini. Ya, paman kan. Berarti nanti ketika perhitungan, ya, tentu yang pertama kan kita hitung hak anak perempuan ini, karena pada dasarnya dia dapat harta warisan dari ayahnya walaupun terjadi penangguhan pembagian harta warisan sehingga belum difaraidkan. Lalu kita hitung hak anak ini. Lalu yang kedua, porsi anak perempuan ini baru kita hitung lagi untuk ahli waris yang kedua, yang mana nanti ahli warisnya tadi ada ibu, 2 saudari perempuan kandung, ada saudara laki-laki yang sebapak. Nah, berarti kalau ada harta tadi 100 juta hak untuk anak perempuan ini, tinggal difaraidkan saja. Ya, berarti untuk cari nilai 1 bagian sama dengan 100 juta per 6 nanti. Ya. 100 juta per 6. Maka dapatnya berapa kira-kira? 15 sekian, ya. 15 juta sekian. Nah, ya. 16,6, ya. 16,6, sehingga ibu dapat 1 bagian. Ibu kali 16,6 juta, maka itu bagian ibu. Untuk 2 saudari perempuan kandung, 4 bagian kali 16,6 juta, ya, dapat sekian harganya. Kemudian untuk saudari perempuan, untuk saudara laki-laki sebapak, dia dapat 16,16 juta, 1 bagian, ya. Jadi begini cara mencari, ya, kalau ini terjadi kematian yang berlapis, yang mana ahli waris kedua ini sama dengan ahli waris yang pertama tapi sudah berbeda dari segi kedekatan hubungannya dengan almarhum, ya. Jadi ini gambaran yang kedua. Kemudian yang terakhir jemaah yang muliakan ya Allah SWT, gambaran yang ketiga dalam kasus ini, ya, terjadi tumpang tindih dalam masalah kewarisan, ya, ataupun kematian berlapis, yang mana yang ketiga ini ahli waris yang kedua itu berbeda dengan ahli waris yang pertama. Contoh, seorang almarhum meninggal dunia, dia punya katakanlah 3 orang anak, ya. Anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Nah, yang mana anak laki-laki ini, ya, ataupun ketika meninggal almarhum misalkan tahun 2018 belum difaraidkan, lalu tahun 2020 meninggal anak laki-laki ini, yang mana anak laki-laki ini dia sudah berkeluarga, ada istri dan ada anak, ada keturunan-keturunan dia. Nah, makanya dalam hal ini dari harta peninggalan almarhum, ya, ini tetap kita hitung walaupun pembagiannya sekarang, ya. Kita hitung pembagiannya sekarang dari harta peninggalan almarhum, berapa hak untuk anak laki-laki ini harus kita hitung, ya. Berarti misalkan kalau ada harta 800 juta, ya, dibagi berapa ahli warisnya? Ada berapa orang ahli warisnya? Ada 4, ya, karena laki-laki tetap kali 2. Berarti dibagi 4,
dapatlah dia 200 juta. Ya. 400 ya, 400 juta. Laki-laki dapat 400 juta, perempuan dapat 200. Nah, 400 juta ini lalu divaraidkan kembali. Yang mana ahli waris kedua ini sudah berbeda dengan ahli waris yang pertama. Siapa itu ahli waris kedua? Adalah istri dan anaknya. Ya. Ada hak istri di sini. Berapa hak istri? 1/8 dari 400. Ya. Sisa baru diberikan untuk anak-anaknya. Ya. Jadi ini juga harus kita kasih ini. Ya. Kadang-kadang ada permasalahan, ada kasus karena saking lamanya enggak divaraidkan harta orang tua, yang mana di sana ada hak daripada anak laki-laki ini, tapi misalkan ditangguhkan dalam waktu yang lama sampai 5 tahun lebih, sehingga kadang-kadang ya belum divaraidkan harta ini, istri ini sudah menikah lagi. Kawin lo. Karena mungkin ya prehelai bagi. Ya. Mungkin ada yang lamar dia, akhirnya dia menikah lagi. Nah, lalu ketika pembagian, apakah hak istri tetap ada? Tetap ada. Karena secara hak itu melekat, ya. Karena ketika meninggal almarhum ini juga termasuk ahli waris, ya. Ini juga termasuk ahli waris. Jadi walaupun kondisi sekarang dia sudah menikah lagi, ya. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris, maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Baik, mungkin sampai sini kira-kira ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Dari anak, dari sini misalkan. Di sini anak perempuan misalkan. Yang meninggal ini anak perempuan. Baik. Baik. Kalau di sini anak perempuan misalkan, dia juga punya anak perempuan, maka tetap dihitung porsinya. Ya. Katakanlah misalkan inilah yang meninggal, ya, anak perempuan ini yang meninggal. Dia ada keturunan perempuan juga, ya, anak perempuan. Maka tadi kan porsi anak perempuan ini kan dapat 200 juta, ya. Kemudian ketika divaraidkan lagi, tentu ada hak anaknya ini, atau dia ada suami enggak misalnya? Ada suaminya misalnya. Dari harta 200 juta ini 1/4 untuk suaminya, ada hak setengah untuk anak perempuan karena misalkan ini anak perempuan semata wayang anaknya, sisanya ada hak saudari kandung, ya. Tetap ada hak. Jadi tetap kita hitung dan kita runutkan ini siapa ketika meninggal, ini siapa masih hidup, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, lain ada yang bertanya? Ya. Memang kasus kematian berlapis ini sering terjadi karena sekali lagi ketika pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat kita itu sering biasanya ditangguhkan dalam waktu yang lama, ya. Sehingga belum dibagi harta orang tua, ada anak yang meninggal dunia, ya. Maka ini tetap kita harus berikan, karena di antara syarat kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris, ya. Jadi sekali lagi penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggalnya si pewaris. Jadi ketika meninggal pewaris, siapa ahli waris, maka semua itu ada hak walaupun ditangguhkan pembagian dalam waktu yang lama, dan sampai misalkan salah seorang di antara ahli warisnya yang meninggal dunia, maka yang meninggal ini secara haknya itu masih melekat dari harta warisan orang tuanya. Baik. Ada lagi yang bertanya, Pak, kira-kira? Udah. Baik. Baik, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita berkenaan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam masyarakat. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bicara tentang masalah warisan, bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita zalim terhadap hak orang lain.
Karena setiap harta yang kita dapatkan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada dalam majlis ilmu ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan juga harta yang kita dapatkan ini mampu membawa kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.